Halo, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fraktur. Fraktur seringkali keluar di soal-soal UKM PPD dan memang merupakan kompetensi kita sebagai dokter umum. Nah, kita harus bisa mengetahui atau menjawab soal-soal UKM PPD yang berkaitan dengan fraktur secara umum. Jadi kita mulai dari definisi dulu ya. Definisi yang pertama adalah bahwa fraktur yang perlu diingat adalah diskontinuitas tulang. Sehingga diskontinu yang harusnya tulang gambarannya lurus terus dari ronsen, tapi nanti ada diskontinu, ada patahan di situ, itulah yang disebut fraktur. Jenisnya ada dua, bisa dibedakan incomplete atau complete, atau yang kedua open dengan close. Nah, incomplete atau complete itu maksudnya apa? Jadi fraktur itu patahannya bisa parsial, jadi hanya setengah saja, seperti ini gambarnya. Jadi tidak sampai menyeluruh ke seluruh tulang. Akan tetapi garis patahannya itu hanya sebagian saja yang tampak. Kemudian itu yang disebut incomplete. Nah, bagaimana dengan yang complete? Kalau complete, seluruh korteks tulang itu mengalami garis patahan. Tampak garis patahan, itulah yang disebut fraktur complete. Nah, yang kedua itu open dan close fracture. Jadi fraktur yang terbuka atau open fracture ini adanya bone expose. Bone expose itu tulang yang terekspos dengan lingkungan luar. Dan close tidak ada kontak dengan lingkungan luar tulangnya. Contohnya seperti ini gambarannya. Ini yang open dan sebelahnya yang close. Kemudian fraktur juga selain itu dapat dibedakan menjadi fraktur patologis dan non-patologis. Fraktur patologis adalah fraktur yang terjadi sekalipun dengan kekuatan stres yang rendah atau justru normal. Biasanya terjadi pada pasien-pasien dengan osteoporosis di mana tulangnya sudah mengalami kerapuhan. Dan yang non-patologis adalah fraktur yang disebabkan stres mekanik yang tinggi atau trauma high force energy. Dan bagaimana deskripsi fraktur yang benar? Jadi ada 4 yang harus diingat bahwa deskripsi fraktur yang benar adalah yang pertama kita harus ingat hubungan dengan jaringan sekitarnya. Apakah dia open atau close? Ya. Yang kedua adalah orientasinya. Apakah bentuknya transversal fracture, oblique, atau spiral? Nah, sedangkan yang ketiga adalah lokasinya, di mana? Di dorsal, metafisis, diafisis, epifisis, atau middle atau shaft dari tulang. Dan yang terakhir baru kita sebutkan nama tulangnya. Contohnya seperti ini. Close fracture, oblique 1/3 medial os clavicula. Nah, jadi mulai dari hubungannya, orientasinya, lokasi, dan nama tulangnya jelas terdeskripsi di situ. Baik, kita langsung bagaimana cara kita memanajemen fraktur. Ingat fraktur, ingat 4R. Yang pertama recognition, yang kedua reduction, yang keempat, yang ketiga maksud saya retention, dan yang keempat rehabilitation. Nah, untuk yang pertama recognition, kita harus bisa mendiagnosis fraktur dengan tepat. Mulai dari anamnesis pada pasien, apakah ada riwayat trauma, baik itu trauma ringan, sedang, atau trauma yang berat atau high force energy. Nah, yang kedua adalah usia. Apakah anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan tulangnya, ataukah usia lansia yang sudah memang rentan terjadi fraktur patologis. Kemudian yang ketiga adalah mekanisme of injury. Jadi mekanismenya cederanya seperti apa? Bagaimana kita dapat menggali itu pada pasien atau dari soal itu biasanya disebutkan. Misal dada yang terbentur dengan stang motor. Maka dapat dicurigai bahwa mekanisme injurinya adalah seperti trauma tumpul sehingga bisa kecurigaan menyebabkan fraktur pada os di os costa. Kemudian selanjutnya mengenai lokalisasi nyerinya. Jadi kita harus tahu lokalisasi nyeri dari pasien. Dan yang terakhir dari anamnesis, riwayat abnormalitas muskuloskeletal. Apakah ada atau tidak?
Setelah anamnesis jelas, kemudian pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik itu berupa look, feel, dan move. Look itu melihat, kemudian apa saja yang dilihat? Yang pertama, apakah ada bone expose atau tidak? Karena ini sangat menentukan tata laksananya. Fraktur terbuka atau tertutup, kan? Yang kedua, deformitasnya. Apakah ada kelainan bentuk atau justru kelainan postur tubuh? Dan tampak simetrisitasnya. Bandingkan tangan kanan dengan tangan kiri, misalkan lengan kanan, lengan kiri, seperti itu, dan seterusnya. Dan feel, kita rasakan, kita palpasi, apakah ada tanda-tanda peradangan jika close, kemudian apakah nyeri tekan, bagaimana status neurologi dan pulsasinya di bagian distal, apakah terdapat gangguan neurovaskular pada daerah cedera. Dan yang terakhir dari pemeriksaan fisik adalah move, yang biasanya ini tidak direkomendasikan lagi. Move itu untuk menilai biasanya ROM, range of motion dari persendian, dan menilai krepitasi. Tapi krepitasi sudah tidak direkomendasikan karena akan menyebabkan ketidaknyamanan pada pasien dan meningkatkan terjadinya kejadian displacement yang cukup tinggi. Nah, selanjutnya, diagnosis fraktur dapat dilakukan dengan cara merekomendasikan pada pasien berupa pemeriksaan X-ray. Jadi ada beberapa aturan ya, rule of two pada pemeriksaan X-ray. Jadi untuk melawan X-ray itu kita harus ingat 5, ada 5 ya. Yang pertama 2 proyeksi. Tulang itu harus kita dapatkan proyeksi dari AP dan lateral, AP atau oblik, tergantung kebutuhan atau tergantung lokasi tulang yang kita inginkan. Apakah dia tulang pelvis, ataukah tulang yang ada di tangan, atau ada yang di kaki seperti AP oblik kalau di kaki, jika di pelvis bisa AP dan lateral, dan seterusnya. Untuk yang selanjutnya, 2 sendi. Jadi selain 2 proyeksi, kita juga harus melewati 2 sendi dalam satu X-ray itu. Jadi sendi atas dan bawah, semisal fraktur kecurigaannya ada di lengan bawah. Oleh karena itu kita harus mendapatkan visualisasi dari sendi siku dan sendi di pergelangan tangan. Yang ketiga adalah 2 ekstremitas, di mana 2 ekstremitas ini biasanya dilakukan pada anak sebagai pembanding. Anak di tulang panjang kita ketahui ada yang namanya lempeng epifisis. Dan pada anak, lempeng epifisis tersebut mirip sekali dengan garis fraktur. Oleh karena itu kita harus membandingkan antara kiri dan kanan untuk memastikan apakah itu fraktur atau hanya lempeng epifisis. Yang keempat adalah 2 cedera. Nah, biasanya kalau ada fraktur di femur, kita juga harus melakukan ronsen di spine atau tulang belakang atau di pelvis. Karena biasanya ada di femur, maka ada secondary injury di pelvis atau di tulang belakang. Yang kelima, itu 2 kondisi. 2 kondisi di mana sebelum dan setelah reduksi itu harus kita nilai. Itulah aturan-aturan ronsen tentang fraktur. Setelah recognition, maka yang kedua kita sudah bisa mendiagnosis fraktur. Yang kedua adalah reduction. Reduction adalah reduksi, di mana reduksi didefinisikan sebagai mengembalikan fragmen tulang yang fraktur ke alignment yang normal dan posisi yang adekuat. Reduksi itu dibagi jadi 2, close reduksi dan open. Nah, yang close ini diindikasikan pada fraktur yang undisplaced atau minimal displaced. Jadi yang fraktur-fraktur ini misalkan patahnya hanya sedikit, hanya seperti ini, atau berpindah seperti ini. Tidak sampai seperti ini patahannya. Itu dapat dilakukan dengan close reduksi. Untuk yang kedua, indikasinya adalah fraktur yang stabil setelah reduksi. Dan yang ketiga adalah unstable fracture sebelum fiksasi internal atau eksternal. Kapan kita melakukan open reduksi? Open reduksi adalah untuk fraktur-fraktur yang tidak stabil. Jadi ketika close reduksi gagal, maka diindikasikan untuk melakukan open reduksi.
Selanjutnya adalah fraktur yang melibatkan fragmen artikular yang besar seperti tulang, persendian yang besar, lutut, siku, dan lain-lainnya yang biasa memiliki resiko mendapatkan beban berlebih. Kemudian yang terakhir adalah fraktur avulsi di mana fragmen frakturnya itu terpisah jauh sehingga harus dilakukan open reduksi. Nah, yang ketiga, R yang ketiga tadi sudah rekognisi. Reduksi yang ketiga adalah retensi. Setelah tulang dikembalikan ke posisi awalnya dengan alignment yang normal dan stabil, bagaimana cara kita membuat tulang tersebut yang tadinya patah lebih stabil, terjaga, tidak tergeser-geser atau tergerak-gerakan? Karena nyeri itu munculnya dari pergesekan antar tulang yang patah tersebut sehingga menyebabkan inflamasi yang semakin aktif. Yang pertama caranya adalah dengan melakukan pembidaian, di mana aturannya bidai melibatkan dua sendi proksimal dan distal fraktur dan memperhatikan kenyamanan pasien. Yang kedua adalah jadi cara kita untuk mempertahankan hasil reduksi itu adalah yang pertama dengan bisa fiksasi internal atau fiksasi eksternal atas indikasi-indikasi khusus dari dokter ortopedi. Yang kedua bisa saja dari continuous traction. Jadi kita cara mempertahankannya dengan traksi secara terus-menerus. Di mana gambarnya seperti ini, contoh yang disebut traksi itu. Traksi yang paling sering adalah skin traksi ya. Di mana fungsinya untuk mempertahankan hasil reduksi dan mempertahankan alignment. Dan baik untuk shaft fraktur oblik atau spiral. Nah, biasanya untuk tulang-tulang panjang. Kemudian dapat juga cara mempertahankannya dengan cast splintage atau gips atau nama lainnya plaster of Paris. Nah, untuk cast splintage ini gambarnya contohnya seperti ini. Bisa circular cast, jadi melingkar gipsnya, atau back slap. Jadi hanya sebelah sisi bagian punggungnya saja. Atau bisa juga jenis-jenis lainnya seperti U-slap. U-slap itu seperti contohnya dari sini. Melingkar bentuknya seperti U ke bawah sini. Itu U-slap. Nah, contoh internal fiksasi seperti ini. Dan eksternal fiksasi. Ya. Secara singkat memang biasanya kalau tulang-tulang yang komunitif dan dengan cedera neurovaskular yang tinggi dan infeksi atau kontaminasi yang juga cukup tinggi, maka dapat dilakukan eksternal fiksasi. Akan tetapi tidak selamanya pertimbangan tersebut berlaku mutlak. Oleh karena itu, biasanya internal atau eksternal itu ditentukan oleh dokter spesialis ortopedi untuk penanganannya. Nah, itu untuk fraktur tertutup secara umum, dan juga kita sekarang akan membahas fraktur terbuka secara khusus. Jadi, fraktur terbuka itu ada klasifikasi yang terkenal yang diusulkan oleh Gustilo. Ada fraktur grade 1, 2, dan 3. Di mana fraktur grade 1 itu lukanya kecil kurang dari 1 cm ya. Dan frakturnya syaratnya harus non-kominutif. Yang 2 itu lukanya 1 sampai 10 cm. Ya, biasanya sudah disertai fraktur kominutif yang sedang. Sedangkan yang ketiga adalah luka dengan laserasi yang luas lebih dari 10 cm. Nah, biasanya ini karena high energy. Cedera-cedera high energy itu menyebabkan luka dengan laserasi yang luas. Nah, gambarnya seperti ini teman-teman, bisa dilihat sendiri bahwa yang grade 3 itu dibagi lagi menjadi 3. Jadi jangan sampai bingung. Kita bagi jadi 3A. A itu laserasinya luas, contohnya seperti ini gambarnya. Nah, di mana tulang yang fraktur itu masih dapat ditutup oleh jaringan lunak. Jadi masih bisa dijahit ya. Sedangkan 3B itu karena sudah terjadi periosteal stripping yang ekstensif dan fraktur tidak dapat ditutup dengan flap jaringan, maka sudah masuk 3B dan perlu penanganan lebih khusus lagi. Dan 3C terdapat cedera arteri. Nah, jadi teman-teman tidak usah bingung bahwa jika sudah muncul tanda kerusakan vaskular atau cedera arteri
di mana pasien didapatkan shock, langsung klasifikasi fraktur naik ke 3C, fraktur terbuka tersebut. Dan fraktur terbuka 3 juga berlaku untuk farmyard injury, ya, fraktur dengan luka tembak, fraktur pada lingkungan yang terkontaminasi seperti di persawahan atau lingkungan-lingkungan yang kumuh, atau di bagian yang sangat banyak dari bakteri-bakteri atau virus. Nah, bagaimana manajemen fraktur terbuka? Yang pertama kita pegang adalah ABC, prinsip airway, breathing, circulation, disability, dan exposure itu wajib. Dan resusitasi, selamatkan nyawa yang utama. Dan yang kedua, setelah stabil, maka lakukan pencegahan infeksi berupa pemberian antibiotik intravena, profilaksis. Yang kedua, tetanus, dan debridement luka. Setelah itu, lakukan stabilisasi fraktur, eksternal atau internal. Dan yang terakhir, perbaikan jaringan penutup kulit dari manajemen fraktur terbuka. Karena fraktur terbuka itu pasti ada luka. Kemudian antibiotiknya, pemilihan antibiotik juga sudah diatur bahwa antibiotik yang diberikan pada grade 1 dan grade 2 fraktur yang diberikan adalah golongan cefalosporin first generation seperti cefazolin intravena atau cefuroxim. Kemudian untuk yang 3, baik 3A, 3B, 3C dapat diberikan cefalosporin yang tadi ditambah golongan aminoglycosid yaitu gentamisin. Dan pada fraktur 3A, 3B, 3C ini harus diberikan 24 jam sampai 72 jam setelah debridement dilakukan. Baiklah, demikian penjelasan saya mengenai fraktur secara umum. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa setelah ini untuk mengerjakan soal-soal latihannya. Sampai jumpa.